Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Muhammad Andra, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, NPM B1A117006, akan menjelaskan tentang hukum kepailitan, pengertian dan syarat-syaratnya. Pengertian kepailitan. Pengertian dari bangkrut atau pailit menurut Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan antara lain, keadaan di mana seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktivitasnya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya. Kepailitan menurut Undang-Undang Kepailitan diartikan sebagai situs umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh koruptor di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Secara umum, kepailitan sering diartikan sebagai suatu sitaan umum atas seluruh kekayaan debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dengan krediturnya atau agar kekayaan debitur tersebut dapat dibagi-bagikan secara adil di antara para krediturnya. Faktor-faktor pengaturan tentang kepailitan dan PKPU. Penundaan kewajiban pembayaran utang. Untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa debitur yang menagih piutangnya dari debitur. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditor lainnya. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitur sendiri. Asas-asas dalam kepailitan. Asas keseimbangan. Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan. Yang kedua, asas kelangsungan usaha. Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan. Yang ketiga, asas keadilan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya. Yang keempat, asas integrasi. Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata acara perdata nasional. Putusan kepailitan. Putusan kepailitan diberikan oleh hakim pengadilan niaga terhadap debitur pailit. Maka berlakulah asas pokok yang terdapat dalam pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas yang terkandung dari kedua pasal tersebut adalah: yang pertama, apabila debitur tidak membayar utangnya atau tidak mampu membayar utangnya, maka seluruh harta benda yang dimilikinya disita untuk dijual dan hasil penjualan itu dibagikan kepada semua krediturnya menurut perimbangan piutangnya, kecuali apabila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan, seperti misalnya para kreditur preferen, yaitu mereka mempunyai hak jaminan khusus atas dasar hak tanggungan, hak hipotek, hak gadai, hak fidusia, dan juga terhadap tagihan-tagihan yang oleh undang-undang dikategorikan sebagai tagihan yang didahulukan, seperti antara lain biaya perkara, biaya lelang, biaya kurator, dan tagihan publik. Yang ketiga, adanya semua kreditor konkuren mempunyai hak yang sama. Yang keempat, tidak ada nomor urut dari kreditur yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka. Syarat kepailitan. Menurut Undang-Undang Kepailitan adalah jika suatu perusahaan memenuhi syarat-syarat yuridis kepailitan, syarat-syarat tersebut menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan nomor 37 tahun 2004 ditetapkan syarat-syarat debitur dinyatakan pailit, yaitu sebagai berikut. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.
Dari ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu debitur dinyatakan pilot adalah sebagai berikut. Adanya debitur yang tidak membayar hutang, ada lebih dari satu kreditur, adanya lebih dari satu utang, minimal satu utang sudah jatuh tempo, minimal satu utang sudah dapat ditagih. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kepilitan pada pengadilan niaga, yaitu debitur sendiri, seseorang atau lebih krediturnya, kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia dalam hal debitur merupakan bank, Badan Pengawas Pasar Modal, Bapepam dalam hal debitur merupakan perusahaan efek, Menteri Keuangan dalam hal debitur merupakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Pernyataan pilot diputus oleh pengadilan niaga. Pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan dalam pasal U2 Undang-Undang Kepailitan yang baru, permohonan pilot diajukan oleh pihak yang berwenang, yaitu pihak debitur, satu atau lebih kreditur, jaksa untuk kepentingan umum, Bank Indonesia jika debiturnya, Bapepam jika debiturnya bank, Menteri Keuangan jika debiturnya perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Sekian pembahasan materi dari saya tentang hukum kepailitan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.